Jombang, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Konon tidak terlepas dari pertarungan antara Gebuk Kicak melawan Surontan. Seperti apa ceritanya? Yuk Sobat Wayai Info, kita ikuti sekarang juga. Kisah dibalik nama Kabupaten Jombang. Asal-usul nama Jombang, sebuah kabupaten di wilayah Jawa Timur, konon tidak terlepas dari pertarungan antara Gebuk Kicak melawan Surontan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas bersama-sama. Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jatim. Jombang juga dikenal sebutan sebagai kota santri. Di Jombang banyak dilahirkan ulama-ulama besar seperti Gus Dur, Hasyim Asy'ari, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang dikutip dari Wikipedia, pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan Gebang Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, dan Gapura Selatan, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Hingga kini banyak dijumpai nama-nama desa atau kecamatan yang diawali dengan prefix Mojo. Di antaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Tresno, Mojo Ngapait, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Mojopahit di Jombang adalah dan di Arimbi di Kecamatan Bareng. Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di kawasan ini, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan melemahnya pengaruh Islam, Belanda menjadikan Jombang sebagai wilayah dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian sebagian besar dari Hindia Belanda pada awal abad 18. Pada tahun 1811 didirikan Kabupaten Mojokerto, meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Trowulan sebagai pusat kerajaan Majapahit masuk ke dalam Kawedanan Jombang. Alfred Russel Vallancey, naturalisasi asal Inggris yang memformalisasi teori evolusi dan terkenal dengan garis Vallancey, pernah mengunjungi dan bermalam di Jombang saat mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia. Tahun 1910, Jombang merupakan status KAT. Tahun 1910, Jombang memperoleh status kabupaten, memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Raden Adipati Arya Suryo Diningrat menjadi bupati pertama. Dia juga biasa disapa dengan Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat. Dia juga merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lantas, dari mana nama asal Jombang? Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat Jombang, hal ini tidak terlepas dari sosok Gebuk Kicak dan Surontan. Setelah bertemu Patih Panggulang Jagat, Gebuk Kicak diminta menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar anak sang Patih. Cara membuktikannya tidak mudah. Gebuk Kicak diajak Gebuk Kicak diminta mengangkat batu hitam di Sungai Brantas. Dalam upayanya itu, Gebuk Kicak harus berkelahi dengan Bajul Ijo.
Usaha Kebo Kicak menghasilkan berkat. Usaha Kebo Kicak membuahkan hasil. Setelah berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Patih Panggulung Jagat, Kebo Kicak diberi wewenang menjadi penguasa wilayah barat. Ambisi kekuasaan yang tinggi membuat Kebo Kicak tak pernah puas. Dia bertarung dengan saudara seperguruannya Surontanu demi memperebut pusaka banteng milik Surontanu. Konon, pertempuran kedua orang tersebut berlangsung sangat dahsyat. Keduanya bertarung, muncul cahaya hijau dan abang atau merah. Dari penggabungan kata hijau dan abang tersebut menjadi sebutan kota Jombang. Ini warna hijau dan merah tua begitu mencolok dalam logo Kabupaten Jombang. Warna dari perisai berarti perpaduan dua warna hijau dan abang atau hijau dan abang, sama-sama dengan Jombang. Warna hijau bermakna kesuburan, ketenangan, kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara warna merah berarti keberanian, dinamis dan kritis. Tapi ada pula yang menyebutkan warna hijau mewakili kaum santri atau agamis, sementara abang mewakili kaum abangan atau nasionalis kejawen. Dalam cerita itu disebutkan Kebo Kicak atau seorang yang dikutuk orang tuanya sehingga memiliki kepala kebo atau kerbau. Setelah berkepala kerbau dengan tetap berbadan manusia, Kebo Kicak berguru kepada seorang Kyai Sakti Mandraguna. Bertahun-tahun belajar pada kiai tersebut, Kebo Kicak menjadi seorang yang soleh. Lantas, siapa Surontanu? Konon, di sebuah kabupaten kerajaan Majapahit yang kelak disebut Kabupaten Jombang, terdapat seorang perampok sakti bernama Surontanu. Dia adalah penjahat nomor 1 dan paling ditakuti di masyarakat sekitar Jombang. Tidak ada satu orang pun yang mampu menangkap Surontanu. Alkisah, hura-hura di masyarakat didengar oleh Kebo Kicak. Atas perintah sang guru, Kebo Kicak turun tangan dan menghentikan kejahatan Surontanu. Setelah berpetualang beberapa hari, Kebo Kicak menemukan Surontanu. Tanpa panjang lebar, keduanya beradu sakti. Setelah bertarung beberapa hari dan beberapa lama, Surontanu tersesak dan dia akhirnya melarikan diri hingga ke sebuah rawa yang banyak ditanami tebu. Dengan kesaktian Surontanu berhasil masuk ke rawa tebu. Kebo Kicak menyusul masuk ke rawa yang sekarang terletak di wilayah Jombang. Namun Surontanu dan Kebo Kicak yang masuk ke rawa tebu tidak pernah kembali lagi. Entah apa yang terjadi kepada mereka hingga masyarakat sekarang tak mampu menemukan jasad dan makam mereka. Ada versi lain terkait Kebo Kicak, yaitu salah satu versinya mengisahkan bahwa Kebo Kicak adalah sosok ksatria. Dia mengobrak-abrik kerajaan Majapahit untuk mencari ayah kandungnya yang bernama Patih Panggulung Jagat. Berikut tadi adalah asal-usul kota Jombang. Jangan lupa untuk membantu channel ini, bantu like,
komen, dan subscribe. Terima kasih. Tersebut akan menuntut Terima kasih. Dari pengalaman 5 tahun kemarin,